Meskipun pelaku ritual ini seorang pengangguran, maka dipastikan kalau pulang dia akan mendapat pekerjaan yang layak dengan mudah dan penghasilan tinggi, atau menemukan uang atau mendapatkan lotre, pokoknya dengan yang tidak disangka-sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama Sang Hyang, channel yang mengisahkan kisah alam semesta. Kali ini kita mengupas tentang pesugihan yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kebak Keramat, Jawa Tengah. Di situ ada punden yang bernama Punden Tengklik. Yang diyakini warga sekitar, punden itu milik seorang leluhur yang bernama Eyang Sekayuda. Eyang Sekayuda ini seorang bangsawan dari Mataram. Tapi untuk sejarah makam Sekayuda ini masih kabur. Jadi belum ada sejarawan yang mengupas tentang Punden Tengklik ini. Tapi sudah dipercaya oleh masyarakat sekitar kalau memang punden itu adalah milik dari seorang bangsawan Mataram. Karena pada saat itu ada rombongan dari Keraton Surakarta yang datang ke Punden Tengklik ini. Tapi lambat laun sudah tidak ada yang datang lagi ke Punden Tengklik ini. Punden ini tidak ada juru kuncinya, yang ada hanya tukang kebun. Sebut saja namanya Pak Mangun. Waktu itu berusia 80 tahunan. Dia hanya tukang kebun, jadi hanya membersihkan area makam. Pak Mangun ini hanya seorang tukang kebun, jadi dia tidak memandu orang ritual. Dia hanya mengantarkan sampai pinggiran komplek makam Punden. Di pinggiran komplek makam Punden Tengklik banyak pohon yang sangat besar yang rimbun. Disitulah tempat ritual para pelaku pesugihan. Selain di komplek Punden utama, bagi warga desa setempat, lokasi Punden Tengklik ini sangat wingit dan angker. Jadi tidak ada yang berani untuk datang ke situ, kecuali hanya kalau ada ziarah umum atau acara syadranan baru berani. Di situ ada pantangannya. Pantangannya yang pertama, tidak boleh bicara keras, tidak boleh berlari-lari, dan tidak boleh memakai ikat kepala yang berwarna gading melati. Kalaupun masuk ke area Punden Tengklik itu, sebenarnya diwajibkan nggak boleh jalan, harus jongkok. Jadi seakan-akan kita menghormati Eyang Sekayuda. Pernah ada kejadian seorang pengunjung yang berlari, mungkin karena tergesa-gesa atau gimana. Setelah berapa jangka dia berlari, dia terlempar ke atas pohon. Nah, maka dari itu warga sekitar atau masyarakat di situ meyakini pantangan-pantangan itu masih berlaku di Punden Tengklik itu. Yang datang di Punden Tengklik ini banyak dari daerah Jawa Tengah, juga daerah di luar Jawa Tengah seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Punden ini terlihat mencolok, bukan karena istimewa atau mewah. Punden ini hanya terdiri dari gundukan tanah yang dikelilingi dengan bata kuno yang sudah lumutan.
sudah berapa tahun. Justru dari gundukan tanah ini, para peziarah semakin yakin dan penasaran akan kekeramatan punden ini, karena punden ini juga memberi banyak pelaku ritual menjadi sukses. Bukan tidak ada sebab makam ini dibiarkan terlantar atau tidak dibangun sebuah cungkup atau bangunan yang megah. Punden ini, yakni Eyang Sekayuda, tidak mau makamnya dikasih bangunan. Itu sudah terlihat dari zaman Belanda dulu, ada seorang yang mau membangun punden Tengklik ini. Dia sudah menyiapkan material, pekerja, dan alat-alat siap untuk membangun. Tapi pada waktu itu, waktu akan membangun, hujan datang dengan lebatnya disertai badai. Padahal sebelumnya cuaca sangat panas. Tapi entah kenapa waktu dilakukan pembangunan, badai datang turun. Maka diputuskanlah diberhentikan proses pembangunan itu. Tapi ada yang berhasil membangun sebuah cungkup atau bangunan di atas punden Tengklik ini. Tapi selang berapa bulan, bangunan ini roboh. Waktu itu banyak peziarah yang datang. Jadi hampir mengenai seorang peziarah, maka diputuskan oleh warga sekitar dilarang membangun bangunan di area punden Tengklik ini, karena takutnya malah menjadi bencana kepada pelaku ritual atau peziarah yang datang ke situ. Maka jadilah sampai saat ini punden tersebut dibiarkan seperti gundukan yang dikelilingi dengan bata merah. Digunakan para pelaku ritual untuk menaruh sesajen, dupa, kemenyan, saling berserakan di situ. Maka tak heran jika banyak hiyo atau dupa yang berserakan di situ, sesaji. Berarti tandanya semalam ada yang melakukan ritual pencari pesugihan. Di punden Tengklik itu banyak orang yang meminta kekayaan, ketentraman hati, ketenangan batin, macam-macam lah. Syaratnya sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal menyiapkan sesaji yang berupa ketan, apem, bunga, dan rokok kretek. Keramat di punden ini sangat manjur. Terbukti banyak pelaku ritual yang datang kembali untuk melakukan tasyakuran atau bancaan. Syaratnya kalau tasyakuran di sini menyembeli hewan ternak seperti sapi, kerbau, atau kambing, dan harus dibagikan kepada masyarakat di daerah sekitar punden itu harus rata. Meskipun tidak datang ke lokasi, ya harus dibagikan. Itu syarat utamanya. Ada seorang pengusaha dari Jogja. Waktu itu dia datang ke situ dengan alasan usahanya bangkrut. Sepekan kemudian dia datang kembali dengan membawa ekor sapi dan tasyakuran di situ. Katanya perusahaannya sudah kembali normal, bahkan sudah maju pesat. Benarnya syarat dari pesugihan di sini atau ritual di sini sangat mudah. Kita tinggal siapkan sajen yang lengkap seperti apem, ketan, bunga, dan rokok kretek. Setelah kita menyiapkan sesaji itu, kita berdoa apa yang kita butuhkan, kekayaan atau ketentraman atau ketenangan hati, terserah. Setelah itu kita diwajibkan tidur atau seenggaknya memejamkan mata lah. Hal ini dilakukan untuk menerima datangnya wangsit atau wisik, karena petunjuk itu datang dari mimpi. Setelah mimpi, ada dua petunjuk. Jika ia dikabulkan,
atau direstui di makam keramat ini, maka ia dimimpikan. Jika kita meminta ketenteraman hati, ketenangan hati, atau ada masalah yang besar, kita bermimpi sebuah sungai dengan air yang sangat jernih. Itu menandakan bahwa proses ritual kita dikabulkan. Maka ketika seorang pelaku ritual ini pulang setelah dimimpikan sungai yang airnya jernih ini, maka dipastikan ketika ia pulang maka masalahnya akan selesai atau akan terselesaikan dengan sendiri. Tapi ketika kita meminta kekayaan atau himpitan hutang, maka ketika kita berhasil atau direstui dari gaib Eyang Sukoyudo ini, maka kita bermimpi sebuah padang rumput yang sangat hijau. Itu menandakan kita akan dapat rezeki yang banyak. Meskipun pelaku ritual ini seorang pengangguran, maka dipastikan kalau pulang dia akan mendapat pekerjaan yang layak dengan mudah dan penghasilan tinggi, atau menemukan uang atau mendapatkan lotre, pokoknya dengan yang tidak disangka-sangka. Punden Tengklik ini sangat ramai ketika memasuki bulan Ruah atau malam 1 Suro. Sangat banyak peziarah atau pelaku ritual yang datang ke sini. Bahkan banyak yang berdagang di luar area pemakaman Punden Tengklik ini. Maka ketika keadaan sangat ramai, para pelaku ritual ini ketika tidak kebagian tempat di makam utama atau Punden Tengklik ini, mereka melakukan ritual di bawah pohon yang sangat besar-besar itu, karena diyakini di situ juga banyak keramatnya. Jadi setelah jam 12-an malam banyak yang tidur di situ. Jadi dengan banyaknya pelaku ritual itu tidak mengganggu satu sama yang lain, bahkan tidak merugikan warga sekitar. Malah sangat menguntungkan karena warga sekitar juga ikut berjualan di situ. Ya, begitulah kehidupan manusia. Ada kalanya masalah ekonomi yang melatar belakangi untuk datang ke tempat-tempat keramat, seperti yang datang di Punden Tengklik Eyang Sukoyudo ini. Mungkin ini lebih baik karena mereka tidak mengusik, mengganggu atau menyakiti orang. Ya, kalau dinamakan musyrik atau syirik tergantung dari diri kita masing-masing. Mereka meminta kepada siapa? Melakukan ritual ini sebenarnya mungkin lebih baik daripada kita mencuri, merampas, bahkan melakukan kejahatan lain untuk mendapatkan kekayaan. Karena di tempat ini hanya melakukan prosesi berdoa tanpa melakukan tumbal. Jadi sekiranya kalau kita tidak diberi mimpi waktu proses ritual itu, ya mungkin 2-3 kali datang ke situ. Kalau sampai 7 kali datang ke situ tidak dapat apa-apa, tidak dapat wangsit atau wisik, berarti ya bukan jodohnya pelaku ritual itu. Mungkin tergantung keyakinan dari sugesti dari pelaku ritual itu agar segera terkabul permintaannya. Demikian penjelasan tentang Punden Tengklik yang berada di Jawa Tengah. Semoga ini hanya memberi wawasan tanpa harus melakukan ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe. Salam Sang Hyang.